Ibu Lilin, saya akan menyampaikan jurus BK hebat yang selanjutnya. Saya memilih jurus yang ketiga dan kelima, yaitu yang pertama tumbuhkan resiliensi. Untuk hari ini saya menyampaikan jurus yang ketiga, itu tumbuhkan resiliensi. Nah, di sini sebelum dimulai, saya akan membagikan sebuah balon buat Bapak dan Ibu. Ini 1/2. Ya, nanti 1/2. Balonnya nanti tugasnya ada satu yang meniup balon, satu lagi tugasnya memecahkan balon tanpa menggunakan alat, memecahkannya juga dengan ditekan. Ditekan sampai pecah. Ada yang berhasil tidak, Bapak? Aku udah popos. Ya. Bagaimana rasanya menekan balon? Nah, kemudian saya ada video berikutnya ya. Tadi itu tayangannya Bapak Ibu ya, resiliensi kira-kira dari video tadi dan tadi yang mau memecahkan balon tadi. Bapak Ibu ada yang tahu nggak resiliensi itu apa? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi, kira-kira apa? Pawangkit. Tadi yang ketiga, ya. Jadi kita lihat di sini. Yang penting adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, ya, dari kesulitan hidup, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Nah, ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, lalu apa hubungannya materi ini dengan kita sebagai guru? Ya, jadi hubungannya adalah di sini ya. Mengapa tadi daya resiliensi itu adalah tadi apa Bapak Ibu, resiliensi itu? Ya, kekuatan untuk bertahan ya. Nah, di sini mengapa daya lenting makin penting ya, atau resiliensi tadi ini penting karena di sini banyak kasus, tidak sedikit dari berita ya, ada yang siswa tidak tahan dengan menghadapi permasalahan hidupnya, ada yang bunuh diri ya, kemudian ada yang HP-nya disita, bunuh diri. Mungkin bagi kita itu masalah sepele, tapi bagi siswa yang tidak memiliki daya lenting yang kuat itu suatu tekanan atau permasalahan yang sangat hebat. Jadi makanya memutuskan untuk mengakhiri hidup supaya permasalahannya selesai. Kemudian sering diejek tamunya ayah, di sini anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ya, jadi hubungannya dengan daya lenting tadi, kita sebagai guru diharapkan gitu ya bisa membangun daya lenting kepada siswa-siswi kita. Nah, di sini ada berbagai aspek penting, yaitu aspek tumbuhan resiliensi. Yang pertama, membangun suasana belajar yang aman secara emosional. Jadi guru perlu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, di mana murid merasa dihargai, didengar ya, kemudian dan merasa aman juga untuk berekspresi tanpa takut dihakimi. Kalau kata Prudential ya, we learn, we don't judge. We learn, ya gitu. Pendekatan humanis dan tulus dengan mengedepankan interaksi yang hangat dan tulus. Ya, jadi pendekatannya secara humanis. Kemudian fokus pada perilaku bukan personal. Jadi kalau misalnya ada perilaku siswa yang tadi dianggap nakal,
Jadi kita eh, tidak tidak apa ya, kalau ibarat itu tidak membenci atau tidak menyampaikan secara keseluruhannya, tapi perilakunya seperti itu. Kemudian mengembangkan emosi positif gitu. Jadi guru didorong menampilkan emosi positif dan membantu murid memaknai setiap peristiwa secara positif. Ini selaras dengan teori broaden and build dalam psikologi positif. Jadi kita itu misalnya mengeluarkan energi positif. Jadi energi positif itu di dalam, jadi ketika misalnya di rumah mungkin ada masalah dan lain-lain, tapi kalau sudah di sekolah ya kita keluarkan energi yang positif. Tapi padahal dia sudah berusaha mati-matian untuk menghafal atau untuk belajar. Tadi kembali lagi ke yang kayak kemampuan tadi ya, kemampuan tadi bahwa mungkin anak ini tidak bisa dihitung-hitungan atau kurang hitung-hitungan atau kurang dihafalan. Padahal sudah sehari semalam sebelumnya sudah belajar mati-matian, tapi ternyata memang kemampuannya di sana. Jadi dia hasilnya ya kurang maksimal gitu, misalnya seperti itu. Jadi ketika dapat ada siswa yang dapat nilainya kecil, kita tanya dulu, kamu semalam bagaimana belajarnya? Ibu, saya sudah belajar mati-matian gini, tapi ternyata ya saya masih bingung, masih nggak ngerti. Nah, ya itu kita apresiasi usahanya seperti itu. Jadi tidak otak kita terdapat neuroplastisitas. Ya, neuroplastisitas itu yang bagian sini dia yang mendasari growth mindset tadi. Ya, jadi di dalam otak kita ternyata sudah dia menggerakkan growth mindset. Ya, ada bahan dasarnya growth mindset misalkan. Nah, growth mindset itu apa? Di sini ada hubungannya dengan di sini ya. Ternyata di otak kita itu ada dua si kembar, A dan B. A dan B ini adalah fixed mindset dan growth mindset. Nah, contoh dari fixed mindset, kadang kan mungkin ada yang kalau misalnya sesuatu yang menuju kesuksesan itu saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi kalau yang nggak punya bakat nggak bakal sukses dong gitu ya. Tapi kan ternyata tidak. Kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kalau misalnya ada yang siswa kata, Bu, saya mah nggak yakin nanti ulangan minggu depan saya dapat nilai yang bagus karena saya susah hafalan, atau misalnya saya mah gak yakin menang lomba minggu depan karena kaki saya terluka atau seperti apa. Tapi kalau misalnya growth mindset, saya akan berusaha untuk bisa sukses di perlombaan minggu depan misalnya ya, dengan saya mengobati luka kaki saya, kemudian istirahat atau saya belajar dan lain-lain. Kemudian ketika menghadapi kegagalan, bagi orang yang memiliki fixed mindset itu, udahlah nyerah aja lah, udah saya mah gagal di lomba ini, udah gak akan ikutan lagi. Nah, tapi kalau yang siswa yang memiliki growth mindset, saya akan coba lagi siapa tahu di tahun depan lombanya bisa menang. Terus ketika ada kesulitan atau permasalahan, orang yang memiliki fixed mindset udah nggak bisa, sulit gitu. Tapi kalau misalnya growth mindset, saya belum bisa. Jadi kata tidak menjadi kata belum. Jadi, nah kemudian ketika ada permasalahan, mengapa masalah itu terjadi pada saya? Jadi fokusnya kepada masalah gitu. Ketika kita, jadi setiap manusia pasti diberi kepada siswa. Nah, kemudian di sini ternyata ada satu penelitian, ujian menghancurkan resiliensi, gitu ya. Kenapa ujian menghancurkan resiliensi? Contohnya di kelas A ini, misalnya di sini tuh anggap aja kelas atlet. Satunya di minggu depan akan diadakan olimpiade gitu ya. Nah, atau perlombaan gitu di kelas A sudah semuanya sama. Di kelas A poinnya dia dapat 90 dan kelas B juga 90. Nah, ketika diberi ujian, oh kamu mah hebat, kamu mah wah keren lah, udahlah pokoknya kamu bakal juara, atau sih kamu mah keren hebat, selalu diberikan pujian. Tapi kalau di kelas B, di sini ada pernyataan lagi diberikan dukungan, jadi berbeda antara pujian dan dukungan. Nah, perbedaannya di sini ada, jadi ketika kelas yang diberikan pujian dan diberikan dukungan
Justru daya resiliensi itu lebih kuat di kelas yang B yang diberi dukungan. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa kalau yang kelas dipuji-puji dan diberi dukungan itu ada yang berbeda? Iya, cepat merasa puas. Terima kasih tepuk tangan buat dia. Sudah hebat, sudah tidak perlu belajar lagi seperti itu. Nah, di sini ada pujian dan dukungan, perbedaan kata-kata ya. Di sini saya fokus pada orang yang di pujian, wah kamu hebat. Terus dukungan, ya kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Terus yang basic juga orang dewasa sebagai subjek misalnya, ibu bapak bangga padamu. Nah, kalau misalnya anak sebagai subjek di sini dukungannya kamu pasti bangga pada dirimu, ya. Jadi ini bedanya pujian sama dukungan. Jadi memberikan pujian dan dukungan. Yang pujian itu wah suaramu merdu sekali. Kemudian dukungan ini fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah ini juga menjadi takut berbuat salah ya yang pujian. Kamu anak yang memang anak yang patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah kira-kira dari sini Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu dengan kalimat ini gimana? Kamu memang anak yang patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Berarti ketika ada kegagalan dia malah jadi takut ya, takut untuk mencoba. Tapi kalau misalnya diberikan dukungan, mendorong keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Itu contohnya. Nah kemudian di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Ajak lesson seperti itu, kalaupun tidak kalian minta rumahnya lagi. Oke, itu mungkin terima kasih. Super sekali. Super sekali. Salam super. Super sekali. Udah sampai les ke Ibu Yona, udah sampai les ke Ibu Sami, ternyata masih gagal. Kalau sudah belajar, kemudian sudah les, tapi menyadari kalau kurang berdoa. Pertama disampaikan kepada netizen bahwa kamu sudah hebat, sudah sejauh itu, sudah belajar, kemudian mengikuti les, dan sudah jadi bagian dari peserta. Tapi ada bagian yang harus kamu perbaiki ke depannya. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar, tapi juga harus dengan doa. Dan doa itu juga harus diikuti dengan amal soleh. Jadi doanya harus hari. Karena kunci dari keberhasilan kita ikhtiar dan doa. Selain itu juga ini adalah bagian dari ujian hidup kamu. Kamu diuji untuk bisa beriman pada takdir. Iman pada takdir itu iman beberapa. Kodo dan kodar ya. Iya. Iman beberapa. Iman pada kodar. Pak Ustadz itu. Ujian hidup kita apakah mengimani takdir gitu. Untuk kedepannya sekali lagi bisa ikhtiar dan doa itu harus seimbang dan ibu yakin kamu bisa. Ibu yakin kamu bisa dan ketika kamu bisa, kamu tidak boleh menepuk dada. Ya artinya tidak boleh membangga-banggakan diri secara berlebihan. Semua itu atas izinnya Harus diperkuat lagi. Baik, begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.